Juga Yesus dan Yudas turun ke pantai sementara Petrus memakaikan sehelai jubah kecil pada bocah dan merapikannya guna menghadirkannya dalam keadaan yang pantas kepada istrinya. Mereka semua sekarang sudah mendarat, termasuk domba-domba. Dan sekarang marilah kita pergi, kata Petrus. Dia sungguh bersemangat. Dia menggandeng si bocah. Juga Marjiam amat tergerak hatinya. Dan sesungguhnya dia melupakan domba-dombanya dan Yohanes yang mengurusnya. Sekonyong-konyong, dikuasai ketakutan, Marjiam bertanya, "Tapi, apakah dia menghendakiku? Dan akankah dia sungguh mengasihiku?" Petrus meyakinkannya, tapi mungkin dia terpengaruh juga oleh ketakutan yang sama dan dia berkata pada Yesus, "Guru, maukah engkau mengatakannya pada Porpirea? Aku pikir aku tidak akan dapat menjelaskan situasinya dengan tepat kepadanya." Yesus tersenyum dan berjanji bahwa ia akan mengurusnya. Mereka segera tiba di rumah dengan menyusuri tepian sungai. Melalui pintu yang terbuka mereka dapat mendengar Porpirea sedang melakukan pekerjaan. "Rumahnya damai sertamu," kata Yesus seraya melongok melalui pintu dapur di mana perempuan itu sedang merapikan alat-alat dapurnya. "Guru, Simon." Perempuan itu berlari dan prostratio di depan kaki Yesus dan lalu di depan kaki Petrus. Dia lalu bangkit berdiri, dan sementara wajahnya, yang, jika tidak cantik, pastilah sangat ramah, memerah, dia berkata, "Aku telah sangat merindukanmu. Apakah kamu semua baik-baik saja? Masuklah, kamu pasti lelah." "Tidak, kami datang dari Nazaret, di mana kami tinggal selama beberapa hari dan kami singgah juga di Kana. Perahu-perahunya di Tiberias. Kau dapat lihat bahwa kami tidak lelah. Ada seorang anak bersama kami dan Yudas anak Simon agak lemah sesudah sakit." Seorang anak, murid yang sebegitu muda, seorang anak yatim piatu yang kami pungut dalam perjalanan kami. "Oh, sayang, kemarilah, sayangku, biar aku menciummu." Si bocah, yang malu-malu setengah tersembunyi di belakang Yesus, membiarkan si perempuan yang sudah berlutut agar sama tinggi dengannya, memeluk dan menciumnya, dan dia tidak memperlihatkan keengganan. "Apakah engkau akan membawanya bersamamu semua sepanjang waktu, sementara dia masih begitu muda? Dia akan menjadi lelah." Perempuan itu begitu menaruh iba. Dia mendekap si bocah dan menempelkan pipinya pada pipi si bocah. "Sesungguhnya aku sedang memikirkan sesuatu yang lain. Aku berencana untuk mempercayakannya pada salah seorang dari para murid perempuan, apabila kami pergi dari Galilea, dari wilayah danau, dan tidak padaku, Tuhanku. Aku tidak pernah punya anak-anakku sendiri, tetapi aku punya banyak keponakan dan aku tahu bagaimana menghadapi anak-anak. Aku adalah murid yang tidak pandai bicara, yang tidak sebegitu prima kesehatannya sehingga dapat mengikuti engkau, seperti yang dilakukan para murid perempuan lainnya. Oh, engkau tahu, aku mungkin juga pengecut, jika engkau pikir demikian. Tetapi engkau tahu bagaimana aku terikat. Apakah aku katakan, terikat? Aku terikat dengan 2 tali yang masing-masing menarikku ke arah yang berlawanan dan aku tidak memiliki keberanian untuk memutuskan entah tali yang satu atau yang lainnya. Izinkan aku memberikan sedikit pelayanan kecil untukmu. Dengan menjadi ibu dari murid bocah ini, aku akan mengajarinya seperti yang lain-lainnya mengajar banyak orang lainnya. Untuk mengasihi engkau." Yesus menumpangkan tangannya ke atas kepalanya dan dengan tersenyum berkata, "Anak ini dibawa kemari sebab aku tahu dia akan mendapatkan seorang ibu dan seorang ayah di sini. Ini, marilah kita menjadikannya keluarga." Dan Yesus menempatkan tangan Marjiam ke dalam tangan Petrus, yang kedua matanya berkilau dengan air mata, dan ke dalam tangan Porpirea. "Dan besarkan anak tak berdosa ini dengan suatu cara yang kudus." Petrus, tentu saja, sudah tahu, dan dia hanya mengusap air mata dengan punggung tangannya. Tetapi istrinya, yang tidak berharap sebegitu banyak, tinggal dalam ketakjuban bisu selama beberapa saat. Dia lalu berlutut kembali seraya berkata, "Oh, Tuhanku, engkau mengambil suamiku dan meninggalkanku nyaris bagai seorang janda. Sekarang engkau memberiku seorang putra.
Engkau mengembalikan semua mawar-mawar pada hidupku, bukan hanya yang telah Engkau ambil, melainkan juga yang tidak pernah aku miliki. Semoga Engkau diberkati, anak ini akan menjadi lebih terkasih bagiku daripada andai dia adalah buah dari rahimku sendiri. Sebab dia datang kepadaku dari Engkau. Dan dia mencium jubah Yesus dan mencium si bocah dan membawanya ke pangkuannya. Dia bahagia, marilah kita meninggalkannya dalam gelora cintanya, kata Yesus. Kau boleh tinggal juga, Simon. Kami akan pergi ke kota untuk berkhotbah. Kami akan kembali lambat sore ini dan meminta darimu makanan dan tempat untuk beristirahat. Dan Yesus keluar bersama para muridnya, meninggalkan ketiganya dalam damai. Yohanes berkata, Tuhanku, Simon berbahagia hari ini. Apa kau juga ingin seorang anak? Tidak, aku ingin sepasang sayap untuk terbang tinggi ke gerbang-gerbang surga dan belajar bahasa terang, guna mengulanginya bagi manusia, dan dia tersenyum. Mereka menempatkan domba-domba di ujung kebun buah-buahan, dekat sebuah kamar besar di mana jaring-jaring disimpan. Mereka memberinya dedaunan, rerumputan dan air juga, dan lalu mereka pergi menuju pusat kota.